Hai guys, yang masih sekolah bingung gak sih di akhir liburan ini mau jajan apa? Di video kali ini saya mau bahas salah satu gunpla yang tadinya saya nggak suka banget, tapi ya sekarang udah mulai bisa menerima desainnya lah. Yes, ini HG Begir BU dari Gundam The Witch from Mercury, harganya 1.600 yen. Di video review Begir Pente, saya tuh bilang kalau Begir BU ini mukanya kayak kodok. Ya kayak gitulah. Tapi kalau ngomongin bentuk keseluruhan, Begir BU ini tuh keren banget kok. Cocok lah jadi antagonis pertama seri Gundam The Witch from Mercury. Apalagi ini dipilotin sama S-Pilot ya. Namanya Kenanji Avery yang bisa dibilang nuansa karakternya tuh barulah di seri Gundam. Nanti ya saya bahas betapa menariknya karakter Kenanji ini. Jadi Begir BU ini gunpla kedua dari seri Gundam The Witch from Mercury. Yang mungkin kalau dulu saya ngerakitnya real time pasti kaget banget sih sama kualitasnya yang emang sebagus itu. Dulu orang-orang nge-hype Elfry tuh ya simply karena dia main karakter aja, tanpa disadari gunpla antagonisnya juga punya kualitas yang sama dan super keren kok. Pertama saya mau bahas karakter Kenanji dulu nih. Jadi kan di episode prolog ada mas-mas S-Pilot yang pilotin Begir BU ini. Bentukannya ya vibes-nya mirip Garmazabi, terus Angelo Sauper pilotnya Rozenzulu yang punya ekspresi smug face dan nuansa karakternya tuh udah gak asing lah buat fans Gundam. Di episode itu juga diliatin kok kalau skill pilotnya Kenanji tuh ya nggak abal-abal lah. Buktinya dia bisa ngalahin 3 Gundam loh. Dan manuvernya yang presisi. Menurut saya nggak gampang sih itu bisa cengkram beam rifle pakai kaki ya. Terus setelah nonton episode ini tuh saya kayak, oh oke. Berarti emang Begir BU ini boleh lah buat dibeli. Terutama karena action dan karakter pilotnya. Terus seri utamanya tayang kan ya, Gundam The Witch from Mercury. Yang mana saya tuh sangat menantikan, mana sih si Kenanji ini kok nggak muncul-muncul. Yang akhirnya di 2 episode terakhir season 1 tuh ada pilot yang ngegibahin kayak, emang dulu kapten tuh S-Pilot ya? Perut kayak gitu mah masuk kokpit juga nggak cukup kali. Bejir, orangnya tuh dateng yang bentukannya tuh kayak, maaf, ini mah bentuk pegundamers bukan sih? Sorry banget. Mana posenya tuh lucu banget lagi. Ya nggak apa-apa lah, semua orang punya karakter developmentnya masing-masing. Ini sedikit spoiler Gundam The Witch from Mercury ya. Jadi saya tuh respect sama beliau karena beliau masih mau membimbing karakter yang ibaratnya generasi muda buat nyelesain problem mereka masing-masing. Sampai akhir episode, big respect banget lah itu. Itu contoh menua yang baik ya. Ya makin tua makin harus dijaga juga dong attitude-nya. Terus di salah satu episode juga diliatin kalau dia tuh pakai Begir Pente tapi warna ungu. Mulai dari situ kayak, oke, aku akan mengoleksi semua mobil suitnya Kenanji. Dan yang di reveal baru-baru ini ternyata Kenanji punya upgradean dari Begir BU namanya Begir BU Torch dengan promotional image yang baru. Sedikit menjelaskan kenapa perawakan beliau bisa jadi seperti itu. Ternyata, oh doyan nyemil makanan berat. Tapi obesitas nggak baik ya guys. Mungkin karena dia tinggal di luar angkasa aja jadi nggak terlalu sakit-sakitan. Mungkin ya, ini so taunya saya doang. Nah, dari topik ini sebenarnya ada bahasan menarik kalau misalnya ngoleksi gunpla itu nggak cuma gara-gara bentuk modelnya doang yang keren. Banyak kok alasannya ketika kalian mau koleksi sebuah gunpla. Contohnya kayak Begir BU ini yang sebenarnya bentuk kepalanya tuh jadi deal breaker banget buat saya. Cuma gara-gara lihat aksi di animenya, tahu pilotnya siapa, cerita pilotnya gimana. Jadi banyak poin plus lah dan nambah alasan juga kenapa saya harus punya Begir BU ini. Sejujurnya bosan banget ya ditanyain kayak, "Bang, bagusan mana Gundam A sama Gundam B?" Kalau mau ngomongin desain mah ya selera masing-masing sih. Cuma kalau misalnya mau bahas tentang kedalaman referensi atau rekomendasi, saya tuh selalu menyarankan kenal dulu karakternya sebelum kalian beli mainan. Caranya dengan apa? Ya nonton animenya, terus baca-baca ceritanya kayak gimana. Di gunpla tuh mungkin paling gampang buat tahu kedalaman karakter ya baca aja penjelasan manualnya. Sekarang kan udah bahasa Inggris ya. Nanti saya bakal review beberapa bahasan menarik yang ada di manual Begir BU ini. Bukan berarti kalau ada yang jawab suruh nonton animenya atau tahu karakternya tuh jawaban elitis ya. Ya memang jauh lebih nikmat aja ketika kalian beli mainan terus tahu lore dari karakter tersebut. Tapi buat kalian yang udah beli barangnya duluan, it is very okay buat nonton atau tahu ceritanya belakangan. Tidak mengurangi kesenangan kalian kok. Udah ya, segitu dulu bahasan menariknya. Mari kita lanjut bahas Begir BU ini. Pengalaman rakitnya luar biasa sih. Harga sekarang tuh kan sim line-nya sangat amat minimal ya, kayak satu kit paling cuma 1 atau 2 sim line. Dan noob mark yang sudah sangat amat terminimalisir dengan cara gate-nya yang kecil dan bahan plastik yang jauh lebih bagus dan empuk. Salah satu charm dari Begir BU ini adalah clear part yang ada di sebadan badan. Ibaratnya tuh kayak nambahin kekayaan detail dengan penggunaan material yang berbeda dan ciri khas Kanetake Ebikawa Sensei. Masih seneng sih saya liatin detail kokpit yang ada clear part ini. Nggak ngerti juga ya, cuma bahaya banget nggak sih kalau kokpit kebuka di real battle kayak gitu? Nah, di sini ada panel line dan garis-garis kecil yang desainnya tuh ciri khas banget lah Kanetake Ebikawa. Masih lucu
Lucu juga sih liatin armor dada yang mirip faceplate Gundam. Terus ini weapon Begirbeu namanya Bayonet yang include double beam gun dan satu sword unit. Terus ada weapon anti-gun format namanya non-kinetic pod yang bisa bikin antidot. Sayap backpack ini bisa dibuka dan ada artikulasi di sebelah sini. Keren juga sih, bentuk backpacknya minimalis tapi masih ada sedikit sisipan gimmick. Nah, ini pose box artnya. Lanjut ke bahasan menarik yang pertama adalah bagian foot unitnya. Lihat sekilas ceker ini tuh kan kayak, hah, masa sih realistis buat mobile suit bisa pose landing? Tapi menurut penjelasan manual dia punya struktur yang kokoh sehingga bisa dipakai buat senjata. Ya contoh posenya kayak gini lah, yang kakinya tuh lagi nge-grab beam rifle-nya Elfrid Mass Produce, terus ditusuk badannya sambil didor. Yang kedua, Bayonet ini katanya sword unitnya bisa dicopot jadi cuma double beam gunnya doang. Dan setelah 2 tahun akhirnya terkonfirmasi kalau gimmick itu beneran ada. Cek aja weapon Begirbeu Torch yang cuma ada double beam gun dan gak ada sword unitnya. Dan sekarang gimmick yang kerennya adalah bagian non-kinetic pod yang punya kabel wire buat bikin kesan pod unitnya tuh lagi di-deploy, plus dapat stand base yang bisa bikin pose Begirbeu ini jadi lebih fleksibel. Yang lebih kerennya lagi, kalau kalian punya 2 stand base, biasanya sih dapat dari Begir Pente atau model kit Bandai lainnya ya. Kita bisa bikin posing Begirbeu ini jadi lebih box art akurat. Anjir, ini keren banget sumpah. Nambah deh, saya tuh paling gak bisa kalau ada robot yang punya gimmick visor, jubah sama gimmick kabel kayak gini. Lucunya adalah kesan pertama saya buat Begirbeu tuh kayak ngelihat pertama tuh bentuknya kayak belalang ya, oke lah. Terus lama-lama, anjir jelek banget, mukanya kayak kodok. Terus baru-baru ini muncul desain baru Begirbeu Torch yang kayak kelinci banget kan itu kupingnya. Jadi ngelihat perspektif lain kayak, ini tuh kelinci nggak sih Begirbeu? Backpacknya tuh ini jadi kayak siluet kuping kelinci. Bahkan kalau dilihat dari box artnya tuh ini kelihatan kayak kepala dikasih kuping kelinci, iya nggak sih? Yang mind blowingnya adalah, berarti selama ini tuh Elfrid sama Begirbeu kelinci lawan kelinci dong. Ya pokoknya ini mantep banget lah di posing anime akurat yang ngeluarin non-kinetic podnya sambil motong tangan kirinya Elfrid. Ini nih salah satu keseruan koleksi mainan ya kalau bisa nge-recreate scene yang jadi persis kayak anime. Maaf nggak terima debat ya, Begirbeu kalau lagi posing kayak gini nih yang pakai non-kinetic pod plus stand base udah valid no debat, sangat amat keren bervolume. Dan ini tips terakhir dari saya, ada sebuah variasi backpack Begirbeu yang bentuknya jadi lumayan lebih oke lah. Posisi backpacknya kalian putar dulu, terus sayapnya dicabut, tuker sayapnya antara yang kanan dan yang kiri, terus pasang kayak biasa. Dan ini salah satu variasi custom backpack Begirbeu yang menurut saya bentuknya agak mendingan sih, soalnya jadi lebih bervolume. Atau kalau kalian nuansanya jadi mirip-mirip Zeta Gundam lah, ngerti kan? Bentuknya jadi lebih kalem, mungkin karena nggak ada pointy bunny ear design yang kayak di awal ya. Dan ini tuh bagian mechanical detailnya nolong banget, biar kesannya tuh part ini nggak kopong. Bisa dicopot dan jadi ada variasi thruster yang bentuknya normal. Terus gimmick sayapnya juga masih bisa dimainin, yang bentuknya tuh kayak flight mode ala-ala Gundam Seed gitulah. Ya mirip-mirip Immortal Justice lah siluetnya. Ngerti kan maksudnya, karena sayapnya bisa dinaikin ke atas. Terus bagian non-kinetic podnya itu bisa dicabut juga, biar kalian kalau mau ngevariasiin senjata ya bisa langsung plug and play. Atau malah variasi weaponnya kalian mau colokin langsung di non-kinetic podnya juga bisa, kan ada lubang yang sama tuh. Bolehlah saya rekomendasikan Begirbeu ini jadi starter buat kalian yang mau nyoba belajar kit bash. Dan terakhir ini ada Begirbeu bersama lini lain dari Grassley Defense System. Yang pertama ada Begir Pente dan Heinri juga. Ini kalau misalnya mau dibandingin sama Begir Pente ya, coba copot deh itu kepalanya Begirbeu ganti sama Begir Pente. Masih enggak banget aja bentuknya kayak cross bintang gitu. Ya nggak apa-apa sih, kalau misalnya mau di custom gampang kok, tinggal ditutupin partsnya. Kesimpulan dari saya, Begirbeu tuh sangat worth banget buat kalian koleksi. Jadi kalau kalian ya ibaratnya kayak males ngoleksi Gundam type yang harganya agak-agak jelek, sangat amat jelek, Begirbeu ini bisa jadi alternatif jajan kalian yang mumpung sekarang lagi murah ya, harganya kayak sekitar 150 ribuan. Red di bawah 100 malah kalian udah bisa dapetin mobile suit dari S-Pilot Kenanji Avery. Kayaknya ini satu-satunya mobile suit S-Pilot yang diliatin di seri Witch from Mercury deh. Dengan gimmick non-kinetic pod yang udah pakai wire dan include stand base sebiji doang ya. Dan cocok banget buat jadi gunpla starter kalian yang mau belajar kit bash. Value yang kalian dapetin di kit ini tuh kayak ya udah sangat amat puas lah dengan price point 1.600 yen. Jadi buat kalian yang mau menggali lebih dalam tentang lore dari seri Gundam atau mobile suitnya itu sendiri, Begirbeu ini cocok lah buat mengawali kalian yang mau mulai koleksi mobile suit dari S-Pilot
ngeliat terutama di seri modern ini ya. Jadi setelah nonton video ini, apakah ada di antara kalian yang jadi tercerahkan kayak, wah ternyata Baekgir Bae itu keren sekali ya. Tapi emang beneran keren sih. Ini beneran keren dari lubuk hati yang paling dalam. Seneng banget lah pokoknya kalau udah ada yang komen kayak, bang gue jadi beli ini gara-gara lu nih. Ya memang semua Gunpla tuh pada dasarnya bagus kok. Dan kalaupun kalian nggak dapat wishlist yang kalian pengen juga nggak bikin kalian meninggal kan. Masih banyak lah rekomendasi dan alternatif Gunpla lainnya yang bakal sering saya bahas di sini, yang mungkin akan lebih mudah dijangkau sama kalian. Biar kita sama-sama nge-hype barang yang sama nggak sih? Iya kan? Pokoknya terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.